Alhamdulillah ala ni'matil kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin bil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladhina nalu darajatil ulya bisabqi fi nusratil millah. Allahumma salli wa sallim wa barak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bi ihsan ila yaumiddin. Sekarang wal maqalah berapa ini? Wal maqalah al-khamsun, utawi maqalah yang ke-50, an Abil Faid Zinnun al-Misri, diriwayatkan daripada seorang syekh yang disebut dengan Abil Faid, abahnya Al-Faid Zinnun al-Misri, Syekh Zinnun al-Misri. Wa ismuhu, dan utawi namanya Syekh Zinnun al-Misri itu Sauban bin Ibrahim. Namanya adalah Syekh Sauban bin Ibrahim. Wakil menurut pandangan ulama yang lain, pendapat ulama yang lain, namanya itu adalah Al-Faidu bin Ibrahim. Namanya Syekh Al-Faid bin Ibrahim. Wa abuhu, dan utawi abahnya Zinnun al-Misri, karena itu ada siapa abu Nabiyan. Nabiyan itu saya lihat itu silih berganti dalam hal apa ya, mungkin silih berganti, gilir gumanti dalam kewalian atau apa, gilir gumanti. Wahwa, dan utawi Zinnun al-Misri awhadu waktu, utawi salah satu waktunya Zinnun al-Misri ilman, itu dalam untuk ilmu. Wawara'an, dan wara' itu adalah orang yang menjaga diri dari hal-hal yang haram maupun yang subhat. Jadi orang itu kalau punya ilmu, atau siapapun juga, yang paling utama itu adalah harus menjaga wara'. Santri juga harus menjaga wara'. Wara' itu jangan makan haram, jangan makan subhat. Subhat itu campur. Begitu juga perilakunya santri, kalau masih campur-campur antara yang haram, antara yang subhat, antara yang halal, haram, subhat. Halal katakanlah ngaji halal, haram pacaran, subhat ngaji karo pacaran. Ada apa enggak? Itu namanya subhat. Subhat perbuatannya, subhat perilakunya, subhat makanannya. Kadang-kadang ke musola pakai sendalnya sendiri, kadang-kadang gosok. Itu namanya subhat. Dari kamar niatnya sholat itu halal atau haram? Tapi gosok sendal berarti sholatnya subhat, antara halal dan haram. Makanya kalau masih suka subhat sama haram susah, ilmunya berkah susah ya. Sekolahnya baik, tapi sambil sekolah sambil berarti sekolahnya subhat apa subhat? Makanya yang harus dijaga itu punya ilmu, punya perilaku itu yang wara' ya, supaya berkah hidupnya. Wahalan, dan perilakunya. Wa adaban, dan adab tata keramanya yang baik. Tata keramanya yang baik ya. Baik itu apa? Manusia itu dilihat adabnya, tata keramanya. Orang perlu paham itu, perlu dipahami
Jadi adab yang paling utama yang menjadikan berkah manusia, berkah hidupnya manusia itu yang wajib dijaga. Yang wajib dijaga seseorang itu adalah menjaga adab yang paling utama itu ada 3 hal yang wajib seseorang itu tidak boleh tidak. Yang pertama, adabnya sama orang tua. Orang anak itu wajib menjaga tata krama sekalipun orang tuanya kurang baik perilakunya. Nabi Ibrahim saja diperintahkan untuk mempergauli orang tuanya dengan ma'ruf, dengan baik. Sekalipun orang tuanya atau yang dianggap orang tua itu adalah tukang pembuat patung atau berhala, padahal itu bertentangan dengan akidah, tapi kita diperintahkan untuk mempergauli dengan, diperintahkan Nabi Ibrahim oleh Allah untuk mempergauli dengan baik. Ini harus dijaga. Orang tua kamu mungkin ada yang kurang baik, tapi wajib kau jaga. Orang tua itu siapa? Orang tua itu ada 3. Manusia hidup itu harus dijaga. Orang tua itu ada 3. Yang pertama adalah orang tua yang jadi orang tua biologis, orang tua kandung. Ini wajib dijaga dan itu tidak bisa tergantikan sekalipun bagaimana. Orang tua secara biologis yaitu orang tua kandung, sekalipun sudah meninggal, wajib kamu harus birrul walidain dengan membaca doa, dengan baca yasin. Orang tua kamu sangat menunggu, orang tua kamu itu sangat menunggu doa dari anak-anaknya. Yang kedua adalah orang tua yang menikahkan kamu. Jadi kepada orang yang menikahkan kamu, kamu jangan sampai menyakiti atau kamu tidak menaruh adab tata krama kepadanya sekalipun perilakunya menyakiti hati kamu. Jadi yang kedua adalah yang menikahkan kamu. Yang paling utama, yang wajib dijaga, tidak terputus, itu adalah seorang guru yang telah mengajarkan kepada kamu, sekalipun mengajarkan cuma alif ba ta. Karena itu yang disebut dengan murabbir ruh. Guru agama itu adalah disebut dengan murabbir ruh, orang yang membimbing rohaniah kita, dan itu lebih utama. Karena kalau orang tua itu murabbil jasad, orang yang menjaga jasad kita bisa makan, minum, itu sebab orang tua. Tapi kalau guru itu disebut dengan murabbir ruh, yang membimbing, yang membina rohaniah kita, itu yang harus kamu jaga. Guru kamu itu yang harus kau jaga. Apalagi guru-guru yang sudah punya sanad keilmuan, sanad keilmuannya nyambung kepada Rasulullah, seperti Syekhina Maimun Zubair, guru-gurunya wali-wali semua. Maka jangan sampai kau terputus dengan murabbir ini. Mentalnya santri di Jawa itu sangat berupaya untuk jangan sampai terputus dengan guru-gurunya. Beda kalau santri Papua ya. Santri Papua itu gampang memutuskan dengan guru-gurunya. Paham apa paham? Naudzubillah subhanahu. Wa kana, dan ada sapa Zinnun al-Misri, rajulan itu seorang laki-laki nahifan yang kurus, bulunya kurus ya, karena banyak tirakat. Kalau sekarang banyak yang gendut-gendut, kurang tirah. Taklu yang menguasai kepada rajul kepada ini Zinnun al-Misri itu menguasainya humrotun merah. Laisa, tidak ada bi abyadillah ya, tidaklah putih jenggotnya. Tuwfiya, meninggal siapa Zinnun al-Misri sanatan pada sanata khamsi wa arba'in wa mi'atain, pada tahun 45 dan 245 Hijriah. 245 Hijriah. Lihat di sini nih. Ini beliau seorang ulama yang sangat besar, yang sangat berkah.
Padahal kalau sekarang sudah 1000 sekian ya, 1400. Ini beliau itu meninggal tahun 245, ilmunya masih manfaat, sampai sekarang ya, pesan-pesannya bermanfaat sampai sekarang. Inilah artinya apa? Kalau orang alim itu adalah hidup walaupun dirinya sudah meninggal. Jadi kalau orang alim itu bedanya, orang alim yang berkah ilmunya itu hakikatnya adalah masih hidup sekalipun beliaunya sudah wafat. Seperti sekarang ilmunya masih bisa diajarkan, ilmunya masih bisa membimbing kita, mengarahkan kita. Tapi kalau orang yang bodoh itu adalah sekalipun dirinya masih hidup, hakikatnya sudah mati. Jasadnya itu adalah kuburan bagi rohaniyahnya, karena bodoh, karena tidak ahli ilmu. Maka orang pesantren itu yang terpenting itu pikirannya adalah ketika dia belajar ilmu, berupaya supaya ilmunya itu loh bisa bermanfaat untuk dirinya, anak turunnya, masyarakatnya. Itu semangatnya kalau orang belajar ilmu. Jangan hanya belajar ilmu itu hanya malas-malas, tidak sungguh-sungguh, tidak ada niatan untuk itu. Niatnya adalah kamu belajar untuk supaya ilmu kamu manfaat, ya, sama paham. Ya. Kullu khaifin, utawi tiap-tiap orang yang takut, min syai'in, daripada sesuatu, haribun itu lari, minhu, daripada syai'. Jadi orang yang takut itu pasti perilakunya adalah lari daripada yang ditakuti, minhu, daripada syai'. Aifaman, maka barang siapa, khofa, takut siapa, man, min adzabin nari, daripada siksaan neraka. Amila, maka beramal siapa, man, amalan, pada amal, yubaidu, yang menjauhkan apa amal, hu, kepada orang, minha, daripada nar. Itu hakikat orang yang takut. Kebiasaan orang takut itu mesti lari daripada yang ditakuti. Begitu juga orang yang takut kepada neraka, siksaan kubur, siksaan neraka, dibakar di api neraka yang sangat luar biasa pedihnya itu. Maka kalau orang hakikatnya takut, kalau orang itu sesungguhnya dia takut kepada neraka, pasti dirinya akan lari daripada neraka itu dengan melakukan amal-amal yang menjauhkan dirinya daripada neraka. Tapi kalau orang yang tidak takut, maka pasti dia tidak akan mengamalkan amal-amal yang menjauhkan dirinya dari neraka. Kalau ada orang kok masih suka melanggar perintah Allah, ya hakikatnya dia tidak takut. Kau takut sama neraka? Takut tidak? Takut. Tapi kok masih suka pacaran, suka ninggalin sholat, suka melanggar perintah Allah, hakikatnya kamu tidak takut. Kamu itu hanya munafik, mulutnya saja kau bilang takut, tapi kamu adalah orang yang sesungguhnya tidak takut neraka. Atau kamu saja nih tidak percaya dengan adanya neraka, ada siksaan neraka, siksaan kubur. Wakulu anisin, dan utawi tiap-tiap orang yang senang, bahagia bersama billahi, dengan Allah, mustaufisun bil khalqi. Mustaufisun itu saya lihat itu artinya di komus itu artinya apa ya, orang yang menjauh, menjauh artinya hatinya itu, artinya orang itu yang sudah bersama Allah, cukup dengan Allah ya, menjauh bil khalqi, dengan makhluk, artinya hatinya itu yang paling utama kepada Allah. Makhluk itu karena Allah. Kalau dirinya cinta makhluk, cintanya karena Allah. Cinta anak, cinta istri, cinta yang lain karena Allah. Venus Khotin, di dalam satu tulisan yang lain, mustaufisun nafsih, artinya adalah juga menjauh nafsi daripada dirinya. Artinya tidak mementingkan dirinya, mengutamakan dirinya. Jangan semau gue. Nafsi itu bisa juga dirinya atau nafsunya ya.
An-nafsi daripada nafsunya, bisa juga an-nafsi daripada nafsu. Nafsunya manusia itu kan ingin bebas lepas kayak kambing, ya apa tidak? Ya, kayak kambing. Makanya dia harus menjauhi nafsunya, itu harus dijauhi. Wal maqal al-hadiyah wal khamsun, maqalah yang ke-51. Qal berkata Aidzun al-Misri, masih Dzunun al-Misri ini ya. Makalahnya Syekh Dzunun al-Misri ini radhiyallahu an, al-arif utai orang yang ahli ma'rifat billahi dengan Allah ta'ala mahlul Allah, asirun itu tertawan. Orang itu, orang yang ma'rif billah itu artinya apa, dirinya itu tertawan, marbutun artinya dirinya itu sudah terikat bihubbihi dengan mencintai Allah. Ya, orang yang alim ma'rifat itu hatinya sudah terikat kepada Allah, tidak terikat kepada dunia, tidak terikat dengan nafsunya, tidak terikat dengan apa itu ya, kecintaan kepada yang lain, kecintaannya hanya kepada Allah. Wa qalbu, dan utawi hatinya orang yang arif billah itu basirun, itu selalu senantiasa waspada muzayyanun artinya yang hatinya senantiasa dihiasi dibatinihi pada batinnya arif billah, orang alim ma'rifat kepada Allah, bil muraqabah, dengan muraqabah itu bahasa Jawanya nginjen itu artinya memperhatikan. Nah, senantiasa memperhatikan hatinya, itu dihiasi hatinya. Walidzohiri, dan bagi zohirnya artinya luarnya, badannya, al-arif billah bil muhasabah, dengan apa itu muhasabah, dengan meneliti, dengan berintrospeksi terus menerus, zohirnya sudah benar apa tidak, perilakunya sudah benar tidak, haliyahnya sudah benar apa tidak. Wa amaluhu, dan utai amalnya ahli ma'rifat itu lillahi, karena Allah, kasirun itu sangat banyak. Amalnya itu diniati karena Allah, bukan karena manusia. Qala wal maqalah as-sani wal khamsun, maqalah yang ke 52, maqalah yang ke-52. Qala berkata, saya masih dingin ini. Maqala berkata siapa? Dzunun al-Misri an Abi Sulaiman salisa wal khamsun, maqalah yang ke-53 an Abi Sulaiman ad-Darani, diriwayatkan daripada Syekh Sulaiman ad-Darani, ana sesungguhnya Syekh Sulaiman ad-Darani qala berkata siapa Syekh Sulaiman ad-Darani, aslu kulli khairin, utawi dasarnya tiap-tiap kebaikan, di dunia, di dalam dunia, wal akhirati, dan akhirah, al khaufu itu takut, minallahi daripada Allah. Jadi kalau kamu ingin jadi orang baik, maka kuncinya adalah bagaimana di hati kamu itu ada rasa takut kepada Allah. Kalau kamu tidak ada rasa takut kepada Allah, logikanya kalau kamu di dunia, kenapa kamu tidak korupsi? Karena kamu takut sama pihak aparat keamanan. Kenapa kamu tidak melakukan kejahatan? Sebab kamu takut dengan aparat keamanan. Kamu bisa ditangkap, bisa dipenjara, kan begitu. Kalau kamu ada rasa takut sama Allah, maka kamu tidak akan melanggar perintah Allah. Kalau kamu suka melanggar perintah Allah, berarti di dalam hatimu tidak ada rasa takut kepada Allah. Paham? Aifa innal khaufa, maka sesungguhnya rasa takut minallahi daripada Allah ta'ala mahalul Allah, muhawwilus sahifah, itu bisa merubah lampiran itu lampiran apa itu lampiran kehidupan ini. Faya ja'alu, maka bisa menjadikan apa takut kepada al-qalb atau sahifah
fil yamini di dalam kanan, ba'da an hawat setelah berpaling, agar supaya berpaling sahifah ila shimali pada arah kanan kiri. Itu kalau rasa takut bisa dirubah perilaku kehidupan itu dari sahifah lampiran kehidupan itu dari kiri menuju kanan kalau ada rasa takut. Tapi kalau hilang takutnya, perilaku lampiran kehidupan kamu dari kanan justru pindah ke kiri. Walil abdi, maka itu bagi seorang hamba, fi hali salamati, di dalam keadaan selamatnya seorang abad, minal marad, daripada sakit, ya, ayyakuna, supaya ada siapa orang khaifan itu takut, rajan, hal mengharapkan, yuzajjira, supaya bisa menyegah supaya bisa mencegahhu kepada abad al khaufu, takut, minal ma'asi, daripada maksiat-maksiat, waya ba'asu, dan bisa membangkitkan dan bisa membangkitkan kepada orang ar-raja'u, harapan, alaqtisabil amali sholih, atas melakukan amal-amal yang soleh, wa ibadatul raji, dan utawi ibadahnya seorang yang mengharapkan ridho Allah, afdal, itu lebih utama, li ghalabati mahabbatillah, karena mengalahkannya, karena menguasai cintanya kepada Allah, fihi, di dalam ar-raji. Jadi orang yang ibadah karena mengharapkan rahmat cintanya Allah itu lebih utama, karena orang yang mengharapkan rahmat cinta kasih sayang Allah itu karena pribadinya, hatinya dipenuhi oleh cinta kepada Allah, fauqal khaif, di atas orang-orang yang rasa takut saja. Nah, kalau rasa takut itu ketika hilang takutnya berarti tidak ibadah. Kalau hilang takutnya dari ibadah. Wal maliku, dan utai seorang raja, yafriku, itu bisa membedakan siapa malik, bainaman, antara seseorang yahdimu, yang berkhidmat, siapa orang kepada malik, ittiqa'a aqabi, karena takut siksaannya malik. Waman, dan barang siapa yahdimu, yang khidmat, siapa orang kepada malik, roja'a karami, dengan mengharapkan kemuliaannya Allah, waman yahdimu roja'a, waman, dan seseorang, kok waman ya, waman, dan seseorang yahdimu, dan yang khidmat siapa man kepada malik, la syai'in, pada seseorang. Artinya bisa dibedakan, malik itu bisa bedakan ini orang khidmat karena apa, karena takut iqabnya, atau karena memang mengharapkan karamih, kemuliaannya malik, dan orang yang tidak mengharapkan sesuatu. Wa miftahud dunya, dan utai pembukanya perkara duniawi itu asyiba'u, itu adalah kenyang, terlalu kenyang. Pokoknya orang itu kalau bisa jangan terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang itu wis miftahud dunya, terbukanya perkara duniawi. Fatuftahu, maka dibuka umur dunia, perkara-perkara yang sifatnya duniawi, bisyiba, dengan dengan kenyang. Kalau orang terlalu kenyang itu terlalu akhirat susah, karena terlalu kenyang pikirannya itu, makanya orang mengatakan abdul butul, budaknya perut. Kalau orang sudah jadi budaknya perut itu nanti berikutnya adalah menjadi budaknya hawa nafsu ya, cenderung kepada perkara-perkara duniawi. Wa miftahul akhirah, dan utawi pintu kuncinya akhirat, alju, itu adalah rasa lapar. Makanya kita Islam itu diajari puasa, diajari Rasulullah jangan terlalu kenyang. Makan ya makan, tapi jangan terlalu kenyang. Fatuftahu, maka dibuka umur akhirah, perkara-perkara akhirah, bilju, dengan lapar. Wal maqalah ar-rabi'ul khamsu, maqalah yang ke-54,
diucapkan. Al ibadatu utai ibadah lillahi karena Allah Ta'ala maharul Allah itu khirfatun, itu adalah suatu pekerjaan. Maksabun itu artinya adalah pekerjaan mingkuli jihadin, daripada setiap arah, dari setiap arah. Wahanutuha dan utawi tokonya ibadah atau khirfah itu al-khalwah, itu suka menyendiri. Nah, ibadah itu adalah suatu pekerjaan, ya. Tokonya apa? Tokonya ibadah itu suka menyendiri, sholat malam, ya. Santri suka sholat malam sendirian, cuk begadang terus, ya. Malam digunakan untuk sholat sendiri, baca Al-Quran sendiri. Mau baca Al-Quran kalau banyak orang, itu namanya suka pamer. Kalau tidak banyak orang tidak mau. Kalau lagi banyak orang sholatnya khusyuk, Allahu Akbar. Kalau sendirian, kayak apa? Itu namanya tidak Makanya kalau kamu ingin tokonya pekerjaannya ibadah sepi, karena tidak ada pamer apa-apa. Apalagi kalau ada calon mertua, Masya Allah, ibadahnya luar biasa. Tidak ada, Allah tinggalin dia edukan haatnya adalah warungnya ibadah muhadatsatu sirri, itu adalah bicara rahasia ma'allah, beserta Allah, artinya munajat, ya, bermunajat, berbicara, berinteraksi secara rahasia ma'allah, beserta Allah Ta'ala, Allah haitsul ahad, sekiranya tidak ada seseorang pun, haitsul ahad, sehingga tidak ada seseorang. Jadi salah satu yang ingin saya sampaikan, jadi kalau sholat itu, kalau kamu berdoa, salah satu doa istimewa itu dalam sholat. Nanti kalau kamu di dalam tahiyat akhir itu kamu baca setelah subhana rabbil a'la wa bihamdihi subhana rabbil a'la 3 kali, kamu membaca Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Allah baca 11 kali. Allahumma rzuqni artinya anugerahkan rezeki kepada kami, makhraja jalan keluar. Kamu punya kesusahan ya Allah, kamu punya hajat ya Allah, baca 11 kali. Apa doanya? Allahumma rzuqni makhraja, baca 11 kali di dalam sujud terakhir dalam sholat. Warak sumaliha, dan utai pokok daripada hartanya khirfah, itu khirfah pekerjaan ibadah itu at-taqwa, itu takwa. Darus sawab artinya adalah aslu halil ibadah, utai pokok daripada keadaan ibadah, sianatun nafsi, itu menjaga diri, amma dari perkara tastahiqu, yang bisa menghaki dengan uqubatu, siksaan, min fi'lin, daripada suatu pekerjaan, atau tarkin, atau karena meninggalkan. Jadi menjaga diri dari suatu pekerjaan yang menyebabkan siksaan, meninggalkan sesuatu yang bisa menyebabkan siksa. Waribwa, dan utawi keuntungannya herfah ibadah atau pekerjaannya ibadah, al-jannah, itu surga. Darus sawab artinya adalah kampung pahala. Wama, dan perkara fiha, yang ada di dalam surga. Semoga bermanfaat, ya. Setiap sore ngaji dalam puasa ini. Wallahu Yasin